Halo semua, balik lagi di channel paling mantap-mantap, edukatif, dan inovatif, tentunya di channel Deddy KW Official. Kali ini aku bakalan ngebahas tentang sebelumnya aku lagi ada di lembah UGM. Aku nggak tahu ini namanya apa, tapi mungkin namanya ini kali ya, Taman Lembah UGM. Pokoknya yang ada di depan masjid kampus UGM. Jadi lagi olahraga. Dan ya ini kembali lagi aku bakal ngejelasin tentang pokoknya berhubungan untuk kalian yang masih menjadi mahasiswa ataupun mahasiswa baru di PTN ataupun PTS. Jadi aku bakal ngasih informasi tentang beasiswa-beasiswa yang mungkin kalian bisa dapetin ketika kalian sudah menjadi mahasiswa. Nah jadi karena mungkin kan sekarang kan lagi eranya daring kayak gitu. Jadi mungkin aku berpikir bahwa kalian itu akan sedikit mendapatkan informasi-informasi tentang beasiswa-beasiswa yang mungkin kalian itu belum pernah dengar, dan ataupun mungkin kalian udah pernah dengar tapi kayak takut untuk mendaftar beasiswa tersebut, padahal kalian itu pantas untuk mendaftar dan mungkin bahkan pantas untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas dua part. Jadi karena biar nggak kepanjangan dan kalian paham tentang beasiswa itu seperti apa, kemudian pengajuannya seperti apa gitu. Jadi aku bikin beberapa part, mungkin kayak sekitar 2 part aja gitu. Dan sebelum memulainya aku bakal cerita-cerita tentang apa sih yang mungkin bisa membuat kalian itu diterima di beasiswa tersebut. Misal kalian mendaftar di beasiswa apa, dan kalian bagaimana sih agar istilahnya keterima di beasiswa tersebut. Yang pertama sih kalian harus tahu beasiswanya itu seperti apa, terutama kayak beasiswa itu mencari apa tujuannya, kemudian apa yang akan mereka berikan. Jadi harus padan dengan apa yang mungkin akan kalian berikan kepada beasiswa tersebut atau organisasi tersebut. Contohnya, misal kalian ingin mendaftar di beasiswa bidik misi yang mungkin semua mahasiswa udah kenal ya. Nah itu kan dari Kementerian, kalau dulu itu Kementerian Dikti, perguruan tinggi, dan sekarang kalau nggak salah itu hanya satu kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan. Nah di situ kan yang namanya bidik misi itu untuk mahasiswa yang istilahnya dia itu aktif dan berprestasi, akademik maupun non akademik, namun perekonomiannya itu tidaklah sangat mendukung hal tersebut. Jadi beasiswa bidik misi itu hadir. Nah di situ kan udah tercantum jelas bahwa yang mengadakan itu adalah kementerian. Jadi supaya kalian itu istilahnya terima ataupun mereka itu merasa bahwa kalian itu cocok untuk mendapatkan beasiswa bidik misi adalah kalian harus tahu tujuannya. Kemudian kalian itu harus tahu seberapa kalian harus memberikan potensi yang kalian miliki kepada beasiswa bidik misi tersebut, kayak gitu. Jadi misal kalian harus aktif, kalian harus berprestasi, dan kalian harus mengikuti berbagai kegiatannya. Dan di sini aktif dan berprestasi itu tidak istilahnya continue, berulang-ulang. Bisa kalian mungkin 1 tahun sekali ataupun mungkin 2 tahun sekali kayak gitu. Jadi nggak dipaksakan, tapi kalian itu harus paling enggak itu melakukan
lomba ataupun apa kayak gitu. Paling nggak kalian itu tidak istilahnya makan gaji buta. Kalian sudah dikasih beasiswa tapi kalian cuman ingin istilahnya ya udah kuliah aja kayak gitu. Dan kemudian juga mungkin untuk beasiswa yang lain sama sih, bagaimana kalian itu membawa diri kalian untuk mendapatkan beasiswa atau tujuan kalian itu. Karena menurutku ini juga bisa dilakukan untuk semua, mungkin pekerjaan juga bisa. Kalian harus tahu potensi diri kalian dan kalian harus tahu bagaimana cara memaksimalkan potensi itu dengan pas pada porsinya untuk beasiswa atau kegiatan tertentu kayak gitu. Jadi jangan kurang dan jangan lebih juga, karena takutnya itu terlalu over dan terkesan kalian itu menjadi budak gitu. Kemudian juga yang ini ketika mungkin wawancara gitu ya, ada beberapa beasiswa yang melakukan wawancara untuk menyeleksi kandidat penerima beasiswa tersebut. Jadi mungkin itu bisa kalian ketika wawancara, yang penting sih menurutku kalian tahu diri kalian itu seperti apa dan kalian tahu potensi kalian, potensi yang kalian miliki itu seperti apa gitu. Jadi biasanya sih ditanya apa sih yang akan kalian lakukan ketika mendapatkan beasiswa ini. Pasti yang lain itu kayak akan menjawab aku akan aktif kuliah, aku akan aktif organisasi dan lain sebagainya. Dan itu kayak seakan-akan itu udah di planning atau direncanakan, padahal kehidupan kedepannya kan kita nggak tahu kita itu akan seperti apa. Jadi menurutku jawaban yang benar, aman dan pas pada porsinya adalah ketika saya mendapatkan beasiswa tersebut, saya akan menggunakannya untuk memaksimalkan potensi yang ada di diri saya, untuk diri saya sendiri dan untuk organisasi penyelenggara beasiswa, karena saya paham betul apa potensi saya dan bagaimana saya mengolah potensi saya agar menjadikan suatu yang positif atau istilahnya bermanfaat di sekitar saya maupun penerima beasiswa. Jadi lebih umum tapi memang itu kuat kayak gitu loh, daripada kalian saya akan aktif, saya akan lomba, saya akan ini. Jadi itu hanya menurutku itu kayak cuman mimpi aja gitu loh. Saya akan. Tapi ketika kalian sudah paham potensi dan kalian tahu memaksimalkan potensi itu, menurutku adalah nilai plusnya gitu. Oke, mungkin tanpa menunggu lama langsung aku masuk ke beasiswa yang pertama. Jadi ini yang awal-awal ku urutin dari beasiswa yang mungkin familiar dengan kalian dan kalian bisa mendaftarkan diri ke beasiswa tersebut. Yang pertama adalah beasiswa bidik misi. Kalau ngomongin beasiswa bidik misi pasti kalian udah tahu dari zaman SMA, karena memang penyaringannya itu atau seleksinya itu dari zaman SMA. Tapi menurutku seleksinya itu kuranglah maksimal, dimana kadang siswa atau peserta didik yang masuk seleksi beasiswa bidik misi tapi mereka itu tidak melanjutkan ke kuliah, sedangkan anak-anak yang mungkin harusnya dia bisa masuk daftar list beasiswa bidik misi itu dan dia kuliah, jadi kayak apa ya istilahnya itu, membuang kursi yang harusnya jadi milik si anak yang tadi tapi malah dibuang sia-sia kayak gitu. Jadi menurutku, dan apa ya maksudnya, itu memang udah aturannya sih. Jadi kalian terima aja ketika di SMA, mungkin yang sekarang lagi mau UTBK dan daftar kuliah, kalian bisa dengerin informasi ini. Jadi kalian bisa mengajukan beasiswa bidik misi lagi setelah kalian menjadi mahasiswa di suatu universitas di Indonesia tentunya. Nah di situ kalian bisa mengajukan, kalian bisa tanya ke mungkin BEM dari fakultas kalian ataupun BEM di tingkat universitas kalian. Kalian bisa tanyakan
atau kalian bisa istilahnya itu curhat atau sharing-sharing, Kak, perekonomian saya begini, mungkin dirasa pas, namun belum tahu kedepannya itu akan seperti apa pengeluarannya, dan saya juga takut membebani karena saya anak rantau, saya harus membayar hidup, misal kalau kuliah di Jogja, hidup di Jogja, kos di Jogja, dan berbagai kegiatan pendukung. Nah, apakah saya bisa mengajukan beasiswa bidik misi untuk tambahan kuota kayak gitu? Karena pasti, karena kembali lagi kayak dari SMA mungkin di seleksi dia itu dapat 50 siswa yang mendapatkan list beasiswa bidik misi jika masuk di universitas. Namun ketika sudah mendaftar dan 10-nya itu tidak diterima, jadi kan masih ada 10 kuota beasiswa bidik misi yang tidak terisi, dan biasanya dari pemerintah itu menambahkan beberapa kuota beasiswa bidik misi di tingkat universitas, jadi kalian bisa mendaftarkannya. Dan untuk syarat-syaratnya pun mungkin akan lebih mudah dan mungkin akan lebih sama, tapi kemungkinan keterimanya itu akan lebih besar, karena kan kalau di SMA itu pasti yang dilihat pertama adalah kemampuan orang tuanya, padahal kan kita tidak tahu bahwa kita itu di sini merantau dan orang tua itu harus membiayai kuliah, membiayai kos, dan hidup kita itu menurutku itu terlalu berat kayak gitu loh. Jadi kalian bisa mendaftar, dan pesanku itu jangan kalian itu ketika sudah mendapatkan beasiswa, kalian jangan lupa tujuannya, walaupun tidak ada wawancara yang akan menanyakan kalian akan memberikan apa, tapi sadarlah pada diri kalian bahwa uang ini diamanahkan untuk kalian supaya kalian itu lebih baik lagi, bukan nanti kalian menggunakannya untuk nugas misal di mall ataupun di biasanya kayak McD, KFC kayak gitu. Boleh nugas di situ, namun kayak sewajarnya aja gitu loh. Kalian nggak perlu yang terlalu hedon mentang-mentang kalian mendapatkan beasiswa bidik misi kayak gitu atau beasiswa lainnya. Nah, selanjutnya beasiswa yang mungkin kalian bisa daftarin itu beasiswa PPA. Jadi beasiswa PPA itu kepanjangannya dari beasiswa peningkatan prestasi akademik. Jadi disingkat PPA. Nah, di situ ditawarin itu biasanya setiap tahun itu dari pemerintah itu menawarkan beasiswa PPA sih. Itu melalui, kalau dulu tahun lalu masih Kementerian Ristek Dikti, kalau sekarang kayaknya dipegang Kemendikbud karena menjadi satu kementeriannya. Kemudian beasiswa ini ditunjukkan kepada mahasiswa-mahasiswa di PTN maupun PTS. Nah, ini untuk PTS yang biasanya itu biayanya kuliahnya itu mahal, jadi mungkin kalian bisa membantu orang tua dengan mengikuti beasiswa PPA ini. Dan aku sih contoh dari penerima beasiswa PPA, jadi alhamdulillah terima kasih sudah mengamanahiku menerima beasiswa PPA ini, dan alhamdulillah bisa membantu skripsiku dan kegiatan-kegiatanku seperti lomba. Kemudian juga lumayan sih, itu satu semester, dan ya intinya lumayan bisa seharga UKT tingkat 2 atau tingkat 3. Jadi lumayan lah untuk membantu orang tua kalian juga. Dan syarat-syaratnya pun juga mudah sih menurutku, karena berkas-berkasnya itu kayak gampang didapat, kayak misal tanda tangan dekan, tanda tangan PA, kemudian pembimbing akademik PA itu, kemudian juga ada tanda tangan orang tua, tanda tangan kepala desa, dan itu pun bisa kalau misal yang sudah terlanjur istilahnya di Jogja ataupun di daerah mana, dan untuk mudik pun itu uangnya
kayak sayang kalau kalian itu harus istilahnya kesana cuma minta tanda tangan. Kalian bisa scan, nggak apa-apa, yang penting dari pihak kampus itu mengetahui, ataupun nanti kalian kirim file ke orang tua atau ke orang rumah suruh minta tanda tangan, kemudian di scan file tersebut dan kirim PDF. Kalian bisa, yang penting dari pihak universitas itu tahu data kalian itu sendiri diambilnya itu seperti apa. Dan untuk menanyakan soal beasiswa ini kalian bisa tanya ke BEM sih, biasanya ke BEM, atau mungkin kalian bisa langsung aja ke kemahasiswaan di masing-masing universitas, PTN maupun PTS. Nah kalau dulu aku kemarin langsung ke kemahasiswaan karena aku lewat jalurnya itu lewat jalur UKM, jadi lebih dekat ke kemahasiswaan untuk seleksinya. Jadi aku ke kemahasiswaan, aku nanya, kemudian hari itu juga langsung aku serahin berkasnya. Oh ya, menurutku kunci dari adanya beasiswa ini kalian harus kalau nggak kalian pintar dalam artian IPK-nya itu di atas rata-rata yaitu cum laude, kalian bisa ikut kayak ngelampirin sertifikat kalian, ikutlah seminar ataupun kalian ikutlah lomba, nggak apa-apa, lomba isai yang murah. Biasanya lomba isai itu kayak di bawah 100.000 sih, bahkan mungkin di bawah 50.000. Itu kalian bisa ikutin aja, nggak apa-apa, nggak harus menang, yang penting kalian punya sertifikat. Jadi si kementerian ini ataupun organisasi lain itu kayak nggak sayang ngasih beasiswa mereka ke kalian kayak gitu. Jadi yang penting nambahin CV dulu kayak gitu, dan pinter-pinter kalian milih untuk memasukkan lewat fakultas atau lewat universitas langsung atau tingkat pusat. Itu biasanya dilakukan melalui UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah kemudian beasiswa selanjutnya itu adalah beasiswa beasiswa BU dulu. BU itu beasiswa unggulan, itu juga sama, tapi yang mengadakan itu dari Kementerian Pendidikan sendiri. Jadi dia itu diambilnya dari syarat-syaratnya itu diambilnya dari di masa kalian SMA atau tingkat menengah. Seperti nilai raport itu setauku itu harus di atas 70 atau 75 kayak gitu rata-ratanya. Kemudian aktif di lingkungan kampus karena kan sudah menjadi beasiswa. Dan di sini ada seleksi wawancara, setelah berkas kemudian seleksi wawancara. Nah di sini wawancara menurutku kalian itu informasi BU ini beasiswa unggulan, menurutku beasiswa yang menurutku paling worth it untuk kalian dapetin. Jadi urutannya ya menurut saya itu jadi beasiswa bidik misi, kemudian beasiswa unggulan ini, dan nanti beasiswa yang ketiga setelah ini aku bacain. Jadi beasiswa unggulan ini banyak banget sih, mulai dari uang saku, uang kuliah kayaknya juga iya, uang saku, uang kuliah, uang buku, bahkan kalian juga akan mendapatkan uang ya istilahnya kayak uang jajan kayak gitu. Jadi yang kalian dapatin banyak, jadi ketika wawancara ya kalian maksimalkan aja supaya kalian keterima. Dan kuncinya adalah kalian jangan menyebutkan apa yang mungkin kalian tidak bisa atau belum tahu kalian lakukan. Cukup sebutkan secara umum tapi itu kalian tahu dasarnya, seperti yaitu kalian tahu potensi kalian dan kalian tahu dengan beasiswa ini kalian bisa apa kayak gitu. Syarat-syaratnya seperti tadi, umumnya itu seperti itu, sama paling nanti kayak berkas tanda tangan dari dekan, kemudian dosen, seperti itu. Dan pokoknya lumayan sih yang beasiswa unggulan. Kemudian yang terakhir adalah yang selanjutnya itu ada beasiswa Bank Indonesia atau BI. Itu ditawarkan untuk
Oh ya, ini juga PTN sama PTS ya untuk yang Bank Indonesia. Jadi itu, nah, di beasiswa Bank Indonesia ini juga beasiswa pendidikan, beasiswa tunjangan juga, dan nilainya di atas 5. Jadi bisa dibayangin kalian akan mendapatkan setiap semester nilainya di atas 5. Dan itu biasanya setiap universitas itu kayaknya beda-beda sih. Soalnya ada temanku yang dia di atas 6. Nah, dan syaratnya pun, oh ya, untuk yang Bank Indonesia, aku nggak tahu untuk di tahun ini ataupun tahun selanjutnya itu akan dibuka untuk seluruh jurusan atau tidak, karena di tahunku dia itu hanya dibuka beberapa jurusan. Kalian bisa cari informasinya di sosial media mereka, yaitu di GENBI, GENBI, yaitu Komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia. Jadi itu nanti kalau kalian mendapatkan beasiswa BI ini, kalian akan menjadi GENBI. Mungkin kalau kalian dari Jogja ya GENBI Jogja, seperti itu. Jadi kalian aktif untuk istilahnya berproker, melatih soft skill kalian berorganisasi di Bank Indonesia ini, seperti itu. Dan jadi apa itu namanya, nggak semua jurusan itu ada, kebanyakan itu jurusan ke informatika sama yang berkaitan dengan ekonomi kayak gitu, sama matematika sih. Tapi untuk tahun ini nggak tahu kenapa, mungkin karena juga situasi yang kayak gini, jadi mereka membuka semua jurusan di semua universitas kayak gitu. Dan di sini juga sepertinya ada wawancara. Jadi kembali lagi, bagaimana cara kalian itu membranding diri kalian untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Nah, mungkin di part 1 ini cukup sekian, karena durasinya juga menurutku udah terlalu banyak. Takutnya kalian tidak fokus dan lain sebagainya. Jadi aku lanjutin di part 2. Jangan lupa nonton. Pokoknya jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, dan share, karena insya Allah informasi